kan dikirim dulu, uangnya akhir oke, 1-2 kali masih enak, ketiga keempat mungkin separuh, nanti seterusnya hilang orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alfikri. Saya pemilik atau owner dari Karangsono Koi Breeding and Farm. Terjun ke dunia perkoian ini awalnya tahun 2015. Waktu itu saya mulai kuliah tahun 2015, kemudian juga terjun ke dunia perkoian. Tapi uniknya kuliah saya malah di peternakan, jadi tidak di perikanan. Karena dulu memang orang tua saya basicnya adalah peternak ayam petelur. Peternak ayam petelur mulai tahun 97 atau bahkan sebelum itu sudah berbisnis di dunia peternakan khususnya ayam petelur. Sampai pada akhirnya tahun 2015 atau 2014 akhir itu peternakan orang tua saya itu terkena, menyebutnya penyakit AI yang influenza, itu 2 periode. 2 kali periode akhirnya habis dan kemudian semua kandang diganti dengan kolam. Kemudian yaitu tadi mulai dari 2015 kita mulai membangun bisnis koi ini sedikit demi sedikit, kemudian sampai sekarang alhamdulillah sudah punya 15 petak. Orang tua dulu memang usaha utamanya ayam petelur tapi sampingannya koi, Mas. Mulai tahun 97 dirintis koi, awal mulanya cuma buat sampingan, cuma buat hobi dulu. Memang orang tua hobi pelihara ikan koi, dulu punya 1 petak, kemudian tambah lagi 2 petak, kemudian akhirnya punya 3 petak. Itu sudah maksimal, sampai sebelum itu tadi kena AI itu punya 3 petak. Yang bisa diharapkan cuma koi. Setelah ayam itu habis, orang tua tidak punya pandangan lagi selain usaha perikanan, khususnya koi. Dulu saya kuliah strata 1 atau S1, kemudian alhamdulillah saya ini dapat beasiswa untuk lanjut di strata 2. Kebetulan saya ini kenal dekat dengan promotor saya, dosen pembimbing saya. Ditawar itu tadi, Jar kamu mau lanjut kuliah S2 saya biayai semua, tapi nanti setelah kuliah kamu tetap sama saya di sini. Saya mengiyakan, tapi saya belum berpikir mau meneruskan ini Thomas, cuman dia dulu kan saya juga cuman sampingan aja koi itu. Akhirnya saya lanjut kuliah S2 itu. Setelah lulus ditagih janji saya sama dosen itu. Dulu perjanjiannya kalau sudah lulus kamu bantu-bantu saya loh Jar. Setelah itu saya sempat bantu-bantu sekitar 6 bulan Mas. Setelah itu ngobrol sama orang tua, sama ayah. Kalau ya ayah butuh saya untuk meneruskan usaha ini, perkoian ini, khususnya di bidang pemasaran. Setelah saya pikir panjang, kemudian memutuskan ya untuk meneruskan usaha ini. Iya, karena terus terang lebih bebas ya Mas. Ya namanya juga usaha ya, usaha milik sendiri. Bebas, mau kemana-mana bebas, mau libur juga bebas. Kalau masalah masukan itu jauh lebih banyak, pasti lebih banyak koi. Jauh sekali Mas ya, perbandingannya bisa 3-4 kalinya. Dulu saya awal 2015 itu lewat media sosial, Facebook. Di situ memang ada wadah grup tersendiri khusus untuk perikanan lah, lingkup perikanan, tapi di situ sekupnya lebih banyak ke koi kalau ikannya. Kemudian di situ ada wadah itu tadi 2 grup yang besar. Dulu mulai awal di situ saya mulai bermain, mulai tahu bagaimana cara lelang, bagaimana pengiriman ikan, bagaimana cara packing, tujuan-tujuan yang bisa dilalui misalkan bis, misalkan kereta, misalkan travel, itu mulai dari situ semuanya. Kesulitan yang pertama yang pasti menentukan jenis dulu, karena saya memang nol ya, awam. Menentukan jenis itu yang paling susah dulu pertama. Menentukan jenis itu perlu hafalan sama praktek terutama, karena koi itu kan ada berapa ya, 20 jenis lebih kalau nggak salah. Koi itu dari dilihat dari motifnya itu ada hampir ya mungkin 20 lebih.
Itu dulu kesulitan awal itu. Saya dulu belum pernah berpikir ikan ini bagus, ikan ini enggak, belum. Saya cuman yang penting hafal jenisnya, bisa menjual, itu dulu. Masalah jelek atau enggak, saya enggak terpikir ke situ. Yang penting gimana caranya ikan ini bisa keluar. Setelah lambat laun saya bisa mempelajari. Yang kedua, kesulitannya menentukan kualitas ikan. Kalau kita hanya teori itu sangat-sangat sulit, harus diimbangi dengan praktek. Kalau cuman teori itu gini, ikan itu yang bagus polanya seimbang, tapi prakteknya ada yang ikan polanya tidak seimbang malah lebih bagus sama yang polanya seimbang. Kalau pakemnya itu enggak, maksudnya ikan yang pakem itu belum tentu lebih bagus daripada ikan yang di luar pakem itu tadi. Jadi misalkan pakemnya ikan ini tiga step polanya, itu pakemnya itu. Tapi nanti ada ikan yang di luar itu, misalkan polanya tidak 3 step, mungkin polanya sedikit abstrak atau tidak beraturan. Tapi nanti bisa jadi kalau ikan ini yang polanya tidak beraturan tadi dipelihara, kemudian dikasih fasilitas yang bagus, bisa jadi lebih bagus ini daripada ikan yang pakem 3 step itu tadi. Koi sulitnya di situ memang ya, seni. Koi itu ya betul, lebih ke seni. Ditipu saya sering, terutama kalau masalah ditipu indukan enggak. Maksudnya ditipu saya indukan ini bagus, tapi padahal jelek itu enggak. Kiriman, uang belum ditransfer, seperti itu sering dulu. Ya hampir sama dengan yang lain lah Mas. Awalnya enak, kemudian ya saling percaya, ikan dikirim dulu, uangnya akhir oke, 1-2 kali masih enak, ketiga keempat mungkin separuh, nanti seterusnya hilang orangnya. Saya kerugian yang paling banyak sekali transaksi itu pernah ditipu hampir di total dengan transaksi-transaksi yang lain banyak Mas, mungkin ada kalau hampir 10 juta. Koi itu yang bagus, yang kualitasnya menengah ke atas, harga masih tetap bagus. Meskipun yang kualitas menengah ke bawah tidak ada harganya ya sekarang. Koi ini sebenarnya masih menjanjikan, khususnya kualitas yang menengah ke atas. Itu harganya masih tetap anteng dibandingkan, mohon maaf, mungkin ikan konsumsi, mungkin ikan hias yang lain yang skupnya kecil, misalkan ikan yang kecil-kecil itu kan juga ada. Itu mungkin kalau bagi saya itu masih sangat menjanjikan koi. Nah, kalau koi ini ada juga musiman memang koi, tapi untuk kualitas menengah ke atas dia itu harganya tetap stabil. Apalagi kan yang kualitas show itu harganya tinggal bilang ya. Kalau masalah harga saya relatif tinggal tergantung stoknya Mas, karena saya kan murni petani ya, jadi stoknya itu tidak selalu ada misalkan yang ikan kecil itu tidak ada. Tapi kalau dari segi harga itu mulai ada yang 750 perak. 750 perak ini satu ekornya. Tapi ukurannya masih 4 cm. Iya, 4 cm. Budaya mulai dari segitu, nanti naik lagi ada yang 1.250. Ada yang 4.000. Nanti naik lagi 15.000. Kemudian nanti mulai size jumbo, size yang 35. Itu kalau kualitasnya biasa, itu saya biasa buka harga di 150.000. Kemudian yang rings menengah ke atas itu saya biasa buka mulai harga 1 juta sampai 2,5, itu yang menengah. Kalau yang jumbo terus 65 gitu, kemudian kualitasnya memang bagus, itu bisa sampai 10 juta, 7 juta seperti itu. Tapi prosesnya kan lama Mas, ukuran sampai 65 itu kan 4-5 tahun baru ukur segitu Mas, 65 cm. Itu pun perawatan harus super, karena kalau perawatannya cuma biasa, kualitas warnanya pucat dia. Untuk masalah pengiriman di sini itu alhamdulillah seluruh Indonesia sudah pernah ya, mulai dari Aceh sudah pernah, Medan sudah pernah, Lampung, kemudian di Kalimantan, Pontianak pernah, kemudian di Banjarmasin juga pernah, kemudian Sulawesi, Manado pernah, di Papua, Manokwari juga pernah, kemudian kalau Pulau Jawa hampir semua kota Mas, insya Allah, mulai dari Madura, kemudian ya Jakarta, Bandung. Luar negeri pernah saya ada permintaan ke Brunei. Kalau per bulan sekitar 200, omset per bulan
Kalau omset kotor per bulan 80 kotor. Kalau mau beternak koi itu kita harus punya basic dulu, setidaknya kita ngangsu kaweruh ke yang lebih paham, jadi bisa sharing. Banyak petani anyaran langsung guling karena beliau tidak tahu gimana strategi koi itu, yang tahu cuman oh harga koi bagus, padahal kan sebenarnya tidak semua koi harganya bagus. Mungkin kebanyakan orang itu tadi tergiur sama harga, kemudian mungkin beliau juga tuan tanah, kemudian semuanya dibikin kolam, semuanya diisi ikan koi. Nah kan hukum alam ya mas, kalau ada barang banyak harga kan pasti turun karena permintaan tetap. Nah mungkin di situ tidak kuatnya, jadi ketika dia panen raya, semua petani panen, mungkin karena dia petani baru tidak disortir atau tidak diseleksi lah bahasanya, dia jadinya campur, yang bagus sama yang jelek tetap jadi satu. Nah kalau seperti itu, orang yang mau beli harganya pasti murah karena di situ banyak ikan yang jelek itu tadi, yang belum tersortir. Mengatasi itu salah satunya sedikit banyak mengetahui basic koi dengan cara yang langsung kawruh ke yang lebih paham. Kemudian yang kedua, harus tahu strategi pemasaran ikan koi itu nanti lewat apa. Memang sudah ada yang mau mengambil atau dia mitra, itu harus dipelajari semuanya. Kalau mitra bagaimana, kalau diambil tengkulak lokal bagaimana, atau misalkan kalau mau jual sendiri itu medianya apa, itu harus dipelajari. Setidaknya tahulah gimana cara pemasaran, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya harus ulet, harus telaten, harus istiqomah. Ya itu harus istiqomah. Nanti mungkin untungnya tidak seberapa, coba lagi gimana caranya biar ikan ini kualitasnya meningkat terus. Jadi untuk teman-teman yang mau beli atau sekedar lihat-lihat juga boleh, silahkan langsung datang ke farm saya. Alamatnya di Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Untuk mapsnya, googling aja Karangsono Koi Breeding and Farm, titiknya sesuai. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang di luar kota bahkan luar pulau, itu nanti bisa menghubungi nomor admin. Kemudian selanjutnya nanti juga bisa kita ada di media TikTok itu Karangsono Koi Farm. Saya Muhammad Fajar Alfikri, owner atau pemilik Karangsono Koi Breeding and Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.